Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan terkait berita yang sedang viral di sosial media dan di beberapa media cetak lainnya. Dalam bahasa berita itu adalah penolakan pengajian Ustadz Hanan Attaqi di Madura, di Pamekasan. Dan tuduhan yang disampaikan di dalam unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok orang waktu itu adalah bahwa Hanan Attaqi itu pertama Wahabi, yang kedua adalah didukung oleh Yahudi, dan yang ketiga adalah Ustadz Hanan itu menghina Nabi Musa dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebetulnya ini bukan isu baru ya yang dituduhkan kepada saya, karena fitnah ini udah pernah sempat rame sejak tahun 2017. Dan waktu itu saya juga udah memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya fitnah tersebut. Tetapi karena mungkin udah lama, akhirnya ketika diangkat lagi, dihebohkan lagi, beberapa dari kita itu kehilangan referensi penjelasan saya waktu itu karena udah ketutup sama postingan-postingan yang baru. Maka dari itu saya merasa penting untuk menjelaskan kembali tentang masalah ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan saya yakin teman-teman saya, para followers, mereka juga udah paham. Hanya mungkin ada beberapa orang yang mungkin baru mengenal saya, beberapa tokoh yang mungkin perlu mendengar ini juga langsung dari saya. Kayaknya saya perlu menjelaskan kembali tentang masalah ini. Yang pertama adalah dulu ketika awal saya pulang dari Mesir, saya tuh dapat amanah dari dosen saya, dari guru saya di Al-Azhar untuk membuat sebuah program dakwah anak muda di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu dosen favorit saya, yaitu Dr. Ahmad Zaid. Beliau dosen Fakultas Dakwah dan juga mata kuliah dakwah di fakultas saya, yaitu di Usuluddin, jurusan Tafsir Al-Quran. Sebelum saya pulang, beliau mengatakan, Hanan, kamu di Indonesia nanti buatlah sebuah program dan kegiatan dakwah anak muda. Sehingga saya merasa bahwa inilah amanah yang saya coba jalankan ketika saya pulang ke Indonesia. Setelah beberapa lama saya tinggal di Indonesia, sepulang dari Mesir, saya membuat beberapa semacam analisa, riset tentang seperti apa sih dakwah kepada anak muda yang paling efektif. Karena waktu itu kenyataannya anak muda di Indonesia, mungkin sebagian dari mereka sedang mencari-cari jalan gimana cara lebih dekat kepada Allah. Beberapa dari mereka yang mungkin ngerasa kehilangan arah, galau, patah hati, kemudian kadang mengekspresikannya dengan cara yang keliru. Banyak dari mereka yang haus akan nilai-nilai agama, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Karena dakwah-dakwah yang ada waktu itu tidak langsung menyasar kepada segmen anak muda yang seperti ini. Segmen anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda hobi. Dakwah masih menggunakan metode dan pola taklim di masjid. Nah, setelah saya melakukan beberapa riset, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sebuah metode yang tepat buat anak muda. Semata-mata adalah niat pengen ngajak anak muda kembali kepada Allah. Pengen ngajak anak muda untuk punya lifestyle yang positif. Pengen ngajak anak muda untuk hijrah, pengen ngajak anak muda untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba untuk memilih segmentasi dakwah saya anak muda yang nongkrong, anak muda hobi, anak muda komunitas, anak muda gaul, anak muda yang ada di jalan. Ini adalah segmen dakwah yang saya pilih. Jadi sejak awal saya tidak memilih segmen dakwah santri karena udah banyak pondok pesantren yang bagus-bagus. Tidak aktivis karena udah banyak juga taklim buat mereka. Saya memilih anak muda yang justru selama ini mungkin belum terlalu terdampak dengan dakwah yang baik. Karena saya udah menentukan segmentasi, akhirnya saya mencoba untuk melakukan beberapa penyesuaian, beberapa ijtihad sesuai dengan kebutuhan dakwah. Yang pertama adalah saya
mencoba untuk mengerti tentang dunia anak muda, mencoba untuk mendalami tentang segmentasi anak muda main ini, anak muda nongkrong dan anak muda komunitas. Mulai dari saya mencoba main bersama mereka, yaitu belajar skateboard, kemudian saya belajar surfing, belajar wake surf, dan itu nggak mudah untuk melakukannya. Itu butuh perjuangan yang nggak sebentar juga. Ini jari saya sampai sekarang nih ada yang agak bengkok mungkin kalau dilihat dari sebelah sini. Nah, ini salah satu kenang-kenangan ketika belajar wake surf. Wake surf itu surfing yang ditarik pakai boat. Saya jatuh tapi nggak dilepas tarikannya, speedboat ditarik akhirnya kayak ada yang cedera dan bengkok. Begitu juga ketika belajar skateboard, belajar surfing, pernah kegulung ombak juga, kena pasir, kena batu dan seterusnya. Belajar snowboard, belajar free dive, sekarang belajar berkuda. Saya mencoba untuk mendalami kehidupan anak muda itu seperti apa, supaya saya paham dulu dunia mereka seperti apa. Saya coba nongkrong bareng mereka, jalan bareng mereka, sehingga saya menyerap bahasa mereka, yang nyambung dengan mereka itu bahasanya apa, yang mereka bisa mudah mengerti itu bahasanya apa. Pasti setiap segmentasi itu punya gaya bahasa sendiri. Orang tua punya gaya bahasa sendiri, anak muda punya gaya bahasa sendiri, tradisi atau budaya tertentu punya gaya bahasa mereka sendiri. Saya coba dalami hal tersebut. Sampai akhirnya saya udah lumayan mengerti nih bahasa anak muda apa, tesnya anak muda itu seperti apa, hal-hal yang mungkin bikin ilfeel anak muda itu apa, termasuk mainannya anak muda itu apa. Ini langkah pertama yang saya lakukan untuk mencoba untuk masuk ke dunia mereka. Yang kedua adalah saya mencoba untuk menghilangkan gap antara dakwah dengan segmentasi anak muda. Salah satunya adalah dengan mencoba merubah penampilan. Yang tadinya saya pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai jubah, saya ganti dengan memakai kupluk, flanel kotak-kotak, dengan tadi main skateboard dan seterusnya, mencoba untuk tidak ada lagi gap dan menjadi bagian dari dunia anak muda. Waktu itu umur saya sekitar 27 tahun ya. Dan alhamdulillah dari situ mulai kenal anak muda, tokoh-tokoh anak muda, mulai ngerti tentang dunia mereka, mulai merasa bagian dari kehidupan anak muda, mulailah kita membuat program. Salah satu di antara metodologi membuat program kita itu adalah merubah beberapa diksi dakwah yang lebih nyambung dengan anak muda. Karena dulu ketika saya belajar dakwah di Mesir itu ada satu materi yang saya suka dan itu bagus sekali. Temanya adalah tentang pentingnya ahammiyatu tajdidil mustalahat fid dakwah. Pentingnya ada pembaharuan istilah atau diksi di dalam dakwah. Terutama ketika dakwah ini menyasar satu segmen tertentu, maka harus ada pembaharuan diksi dan istilah-istilah yang sesuai dengan segmen dakwah yang sedang diajak. Dan waktu itu beberapa pembicara dari dokter-dokter Al-Azhar, mereka menyampaikan salah satu di antara referensi kenapa munculnya ide untuk melakukan pembaharuan istilah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul atau seorang dai kecuali dia menggunakan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya ini bukan hanya bahasa suatu bangsa atau bukan hanya bahasa nasional, tetapi juga bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kaum tersebut. Persis seperti Zulkarnain ketika datang ke suatu kaum, maka Allah berikan kemampuan kepada Zulkarnain untuk berbicara dengan bahasa kaum tersebut, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan risalah langit, tauhid, akidah, dan seterusnya kepada kaum tersebut. Ini adalah landasan munculnya sebuah gerakan untuk pembaharuan istilah dalam dakwah disesuaikan dengan kebutuhan segmentasi dakwah. Itu salah satu yang kita lakukan, ijtihad kita dalam dakwah, sehingga kita mencoba untuk mengerti dulu nih bahasa kamusnya anak muda itu seperti apa. Anak muda kalau menyebut majelis di dunia mereka itu apa? Ternyata majelis di dunia anak muda itu agak ngegap. Itu bahasa santri, itu bahasa aktivis, itu bahasa akademik. Sementara kalau anak nongkrong disebut majelis itu buat mereka tuh kayak bukan dunia mereka, sehingga ada semacam ada semacam pembatas yang membuat mereka nge-delay ya, atau tidak terlalu respon terhadap dakwah.
bahasa majelis dalam konteks anak muda itu kalau kita terjemahin itu adalah nongkrong. Makanya waktu itu salah satu di antara gerakan kita adalah nongkrong di masjid. Itu pun awalnya ada yang mempertanyakan kenapa kok di masjid nongkrong. Harusnya kan nongkrong itu biasanya di kafe, di mana, di jalan, di gitaran dan seterusnya. Saya tanya balik, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Duduk bersama-sama. Bahasa anak muda nongkrong. Jadi kalau di masjid boleh bermajelis, harusnya juga boleh nongkrong. Tinggal aktivitas nongkrongnya kita sesuaikan. Ngaji bareng, belajar bareng, diskusi bareng, ibadah dan seterusnya. Tapi mereka itikaf, berdiam diri di masjid bersama-sama dengan temannya itu, kita gunakan bahasa yang nyambung dengan persepsi mereka, keseharian mereka, dunia mereka, culture mereka, yaitu nongkrong. Gitu juga dengan beberapa istilah yang lain yang kemudian saya coba untuk terjemahkan kepada anak muda. Yang kedua, ketika saya mendakwahi anak muda, saya tidak hanya mengajak mereka untuk memahami teori Islam. Saya mencoba untuk menghidangkan Islam kepada anak muda dalam sebuah, kalau di bahasa kuliner itu plating ya, dihidangkan dengan sesuatu yang menarik buat anak muda dan lebih mudah diterima. Salah satunya adalah dengan cara storytelling. Jadi anak muda itu kalau dikasih tahu tentang akidah lewat teori rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu buat mereka berat materinya. Begitu saya terjemahkan itu ke dalam storytelling tentang orang yang melibatkan Allah, orang yang mengandalkan Allah, itu mereka kayak lebih nyambung dan akhirnya langsung kena ke hatinya. Output yang kita harapkan adalah mereka lebih percaya dan lebih thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya how to say-nya, cara menyampaikannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Maka satu adalah melakukan beberapa perubahan dalam terjemah ataupun istilah walaupun tidak merubah teks aslinya. Kemudian adalah mencoba untuk menyampaikan dalam bentuk storytelling. Kayak istilah viral di langit. Viral di langit ini kalau dalam benak orang tua mungkin dianggap kok di langit ada IG, kok di langit ada YouTube sehingga viral. Bukan, viral itu kan secara bahasa artinya sesuatu yang ramai dibicarakan. Dan kita tahu bahwa orang yang beramal solih, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut nama dia di Arasy. Nah, menyebut pun kalau dalam bahasa sosial media yang sehari-hari anak muda gunakan, mention, dia di-mention oleh Allah di Arasy. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kata Allah kepada malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan kepada penduduk surga, penduduk langit, sehingga seluruh penduduk langit mengetahui dia, membicarakan dia, mendoakan dia. Nah, inilah yang disebut dengan viral di langit. Artinya apa? Pesan dalam kata viral di langit ini adalah pesan ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berharap cuma viral di bumi dengan kita posting, dengan kita caper. Karena viral di langit lebih baik daripada viral di bumi. Caranya gimana? Amalan soleh yang kita tampakkan biasanya viral di bumi, diomongin orang. Tapi yang kita rahasiakan justru viralnya di langit. Maka untuk viral di langit, rahasiakan amal kita. Gak semuanya harus kita tampakkan. Belajar ikhlas dengan bahasa anak muda. Gitu juga dengan di follow oleh malaikat. Arti di follow ini bukan malaikat punya akun, kan following itu kan mengikuti, ya, mengikuti nabi, mengikuti sahabat, mengikuti orang soleh. Hanya dalam bahasa sosmed namanya follow, kan gak harus selalu follownya akun ke akun. Maka siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita jadikan sebagai panutan, siapa yang kita jadikan sebagai rujukan, maka followlah Allah, followlah Rasulnya, followlah orang soleh. Dan kita juga akan di fallback, kalau bahasa anak muda, di fallback oleh malaikat. Malaikat itu ngikutin kita kemana kita pergi. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana seseorang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Orang yang duduk dalam majelis zikir akan dinaungi oleh malaikat. Itu namanya ditonton, di follow, kemudian didoakan. Kalau bahasa sosmed itu di komen dengan komen yang baik, komen yang positif. Ini semuanya istilah. Pertama adalah penggunaan istilah, tajdidul mustalahat. Kedua adalah menggunakan storytelling. Dan yang ketiga adalah menampilkan role model, menampilkan idola-idola yang sesuai dengan kebutuhan anak muda. Kenapa? Karena dalam riset yang saya pahami tentang anak muda itu, semua anak muda itu butuh role model. Mereka tuh ngefans, mereka itu adalah orang yang mencari idola. Idola mereka itu macam-macam, mulai dari entertainer, para seniman hiburan, bisa para atlet, bisa macam-macam. Apalagi sekarang dengan
tren dari Korea, ada macam-macam grupnya, mereka ngefans, mereka ngidolain, sampai saking ngidolain para idola ini, mereka mencoba untuk meniru perilakunya, mencintai atau menyukai apa yang idolanya suka. Sehingga saya mencoba untuk menghadirkan lewat storytelling bahasa yang lebih common di dunia anak muda itu idola-idola yang ada di Al-Quran, idola-idola yang ada di hadis. Nah, salah satunya muncullah kisah Nabi Musa, muncullah kisah Sayyidah Aisyah, muncullah kisah Sayyidah Maryam, kisah Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, yang paling sering saya bahas selain Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini semuanya adalah dalam rangka memperkenalkan idola, role model yang ideal yang ada di dalam Al-Quran kepada anak muda. Supaya mereka ngebayangin punya theater of mind, wah, nabi-nabi itu luar biasa ya, orang-orang soleh itu keren-keren ya, dan dahsyat ya, istimewa ya, sehingga mereka ngefans sama cerita-cerita Al-Quran. Itu kenapa muncul cerita seperti tadi. Contohnya misalnya, kan segmentasi saya itu salah satunya adalah teman-teman anak-anak geng motor. Alhamdulillah dulu dengan dakwah tren yang kita buat 2015, muncul sebuah fenomena di Jawa Barat khususnya, di Indonesia juga, yaitu fenomena hijrah. Salah satunya dengan hijrahnya teman-teman geng motor. Ada 4 geng motor di Bandung yang luar biasa waktu itu, dan mereka orang-orang baik yang pengen pulang ke Allah tapi nggak ada yang ngajak mereka pulang. Akhirnya beberapa anak-anak geng motor ini yang jumlahnya lumayan besar, satu geng motor mungkin lebih dari 50.000 anak muda, beberapa dari mereka itu mulai sadar, belajar, dan akhirnya hijrah. Dan untuk pertama kalinya di dalam fenomena sosial kita, bahwa teman-teman geng motor ini di dalamnya itu ada divisi dakwah loh. Mereka belajar, di antara teman-teman mereka belajar Al-Quran, belajar ngaji. Ada beberapa di antara mereka yang saya kenal banget, yang tadinya geng motor, yang tadinya anak Vespa, malah udah menjadi guru ngaji. Bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tahsin, karena fenomena hijrah tadi. Belum lagi kita juga mencoba ngajak teman-teman supporter bola, Viking Bobotoh untuk hijrah. Sehingga akhirnya mereka sebelum pertandingan Persib di stadion di Bandung itu, mereka memulainya dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama satu stadion, kemudian salawat kepada Nabi. Kebayang nggak teman-teman? Ini adalah fenomena sosial yang alhamdulillah menjadi sebuah motivasi buat saya. Oh, ternyata metode ini cukup cukup berdampak ya kepada anak muda. Mereka merasa nyaman untuk hijrah, merasa Islam itu bukan sekedar doktrin, bukan sekedar penghakiman, penilaian, tetapi Islam itu adalah lifestyle. Dan lifestyle mereka itu tidak perlu dirubah, hanya perlu ditwist sedikit menjadi lebih positif gitu. Nggak dihakimi gitu, nggak disuruh semua yang kalian tinggalkan dunia kalian, balik ke masjid. Nggak seperti itu juga. Mereka tetap ke masjid tanpa harus merubah penampilan mereka, tanpa harus merubah hobi mereka, hanya ditwist sedikit menjadi lebih positif. Nah, itu saya lakukan dengan tadi ijtihad, dengan improvisasi untuk menghadirkan sebuah model dakwah, metodologi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, saya kasih beberapa contoh fitnah yang muncul dan berulang kali ditujukan kepada saya adalah ketika saya menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau seandainya kita mendengar ceramah itu secara utuh, itu saya sedang menceritakan storytelling kehebatan Nabi Musa. Tapi karena yang dipotong hanya bagian saya menyebut kata Nabi Musa premannya Nabi, akhirnya kesannya saya menghina Nabi Musa. Kan nggak boleh kita menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video dari orang yang dengki, orang yang sengaja membuat fitnah. Kita harus klarifikasi dengan melihat video yang panjangnya. Itu saya lagi menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Musa. Kenapa saya bicara dari sisi ini? Karena yang hadir di hadapan saya itu adalah ada yang preman mau hijrah, mau taubat, ada anak-anak jalanan yang tatoan, yang mereka respect banget dengan orang yang memiliki kekuatan fisik, yang tangguh, yang jawara, dan seterusnya. Sehingga saya pengen menampilkan satu role model buat mereka yang sesuai dengan dunia mereka, yaitu yang memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik. Saya bacakan beberapa tulisan para ulama ya tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika mereka menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Di sini judulnya adalah sifat Musa alaihissalam, yaitu al-quwwah. Faqad tamayyaza Musa alaihissalam bil quwwatil jasadiyah war ruhiyah, wa min al-amsilah ala quwwatihil jasadiyah annahu kana idza daraba ahadan qada alaih min shiddati qabdatih. Faqad wakaza yawman rajulan min qaumi fir'aun faqada alaih. Wa yadullu ala
quwwatihil jasadiyah kadzalika annahu rafa'a hajaran thaqilan hatta yaski lil fatatain 'inda ma'i Madyan. Kurang lebih terjemahannya gini. Salah satu di antara kelebihan Nabiullah Musa, saya nggak bicara tentang beliau kalimullah. Karena kalau bicara tentang kalimullah, saya akan bicaranya kepada anak-anak muda yang senang nulis, yang senang public speaking, yang senang membuat sebuah karya ilmiah. Saya akan bicara kelebihan Nabi Musa sebagai kalimullah. Tapi karena ini di depan saya adalah teman-teman yang baru hijrah dan mereka respect banget dengan orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, saya angkat sisi Nabi Musa yang mirip dengan mereka, yaitu quwwah al-jasadiyah. Jadi kekuatan jasad, kekuatan fisiknya Nabi Musa, dan itu adalah bagian dari kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Selain kekuatan mental, akidah, dan seterusnya. Di antara contoh kekuatan fisik Nabi Musa adalah idza daraba ahadan, kalau Nabi Musa mukul di sini tuh bukan mukul yang serius ya, cuman dorong aja atau cuma nyolek aja. Qata alaih, langsung membunuhnya, artinya orang itu mati gitu. Min syiddati qabdatihi, dari kuatnya tangan Nabi Musa. Karena saking kuatnya Nabi Musa, supaya anak muda kebayang, oh hebat banget ya Nabi Musa. Kalau sekarang ada anak muda ngidolain Habib Nurmagomedov, ngidolain dulu di zaman kita Mike Tyson, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Musa. Sehingga saya pengen menjelaskan dalam theater of mind anak muda betapa Nabi Musa itu hebat. Cuman saya keliru dalam menggunakan diksi. Namanya juga orang kadang bisa salah, tapi nggak ada niat sekalipun untuk menghina Nabi Musa. Itu sama sekali fitnah. Hanya keliru dalam menggunakan diksi, saya menggunakan istilah preman. Kenapa? Karena saya orang Aceh yang kebiasaan ngobrol ketika saya masih remaja dulu dengan teman-teman. Orang Aceh itu kalau bilang reman atau preman, itu tuh artinya nggak hanya preman pasar yang negatif, bukan. Tapi juga kuat, jawara, jagoan. Sehingga orang Aceh kadang bilang gini, reman kali lah kau nih gitu, jagoan kali lah kau nih gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari. Saya akui itu keliru, dan 2018 saya udah klarifikasi, saya istighfar, saya minta maaf bahwa itu memang kekeliruan dalam memilih diksi. Tapi kalau dikatakan sengaja menghina Nabi Musa, ma'adzallah, ini fitnah yang sangat keji. Gak mungkin, masa saya cerita 1 jam tentang kehebatan Nabi Musa, tiba-tiba saya menghina, buat apa? Bukankah output dari saya cerita itu supaya anak muda ngidolain Nabi Musa? Bagaimana mungkin saya menghina Nabi Musa alaihissalam gitu. Jadi hanya pemilihan diksi yang kurang tepat, dan itu saya akui. Tetapi tidak menghina, bukan sengaja mau merendahkan Nabi Musa, menggantinya dari kalimullah menjadi preman, na'udzubillahi min dzalik. Lagi pula kekuatan Nabi Musa secara fisik memang pantas untuk kita sampaikan ke anak muda, karena Allah sendiri nge-mention itu ketika waqalat ihdahuma, ketika salah satu di antara perempuan di Madian ya berkata kepada ayahnya, ya abatis ta'jir, wahai ayahku, pekerjakan laki-laki tersebut. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Karena pekerja yang paling baik yang bisa engkau pekerjakan adalah laki-laki yang qawiyun amin, yang kuat dan amanah. Berarti kekuatan Nabi Musa itu dimention oleh Allah sebagai salah satu kelebihan beliau, sehingga bisa meringankan beban, membantu orang lain, menjadi pengangkat beban, rohilah. Itulah kehebatan Nabi Musa. Sehingga saya ingin mengangkat sisi itunya dengan kisah Nabi Musa mengangkat batu, kisah Nabi Musa mengejar batu yang membawa lari baju beliau, kisah Nabi Musa gak sengaja mukul orang Mesir dan dia kemudian mati, sampai Nabi Musa harus lari ke Madian. Semua itu adalah semata-mata ingin menunjukkan sisi heroisme dan role model yang ideal banget buat anak muda yang memiliki kekuatan dan senang dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, ini adalah tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi fitnah yang sama lagi berulang tentang penjelasan saya dalam cerita haditsul ifki Sayyidah Aisyah. Di situ saya dikatakan menghina Sayyidah Aisyah. Yang pertama adalah dengan mengatakan Sayyidah Aisyah cewek gaul. Yang kedua menyampaikan Sayyidah Aisyah beratnya antara 50 atau 55 atau kurang dari itu. Saya coba jelaskan, kalau dalam hal ini, dalam konteks ini saya tidak mengaku bahwa ini sebuah kesalahan atau menghina. Kalau Nabi Musa, preman Nabi, saya mengaku bahwa itu keliru memilih diksi walaupun gak ada niat menghina. Tapi kalau cewek gaul, Sayyidah Aisyah itu beratnya kurang dari 50 kilo, itu bukan sama sekali penghinaan dan tidak ada yang salah dengan diksi itu. Saya coba jelaskan.
Yang pertama adalah kata cewek. Cewek dalam konteks anak muda itu tuh bahasa lain dari perempuan atau wanita. Jadi anak muda itu kalau ngomong perempuan itu tuh semacam ada gap psikologis bahwa Aisyah itu udah dewasa, Aisyah itu udah mateng karena faktor umur. Aisyah itu seseorang yang mungkin jauh dari sisi kehidupan anak muda ABG yang teenagers. Sehingga mereka biasanya kalau ngomong ke temennya ya cewek gitu, cewek-cewek gitu ya, bukan wanita-wanita, perempuan-perempuan, bukan cewek-cewek, cewek-cewek gitu. Jadi atau kalau bahasa sekarang lebih ke ladies gitu kan. Itu artinya perempuan yang usia muda, bukan perempuan yang hina, sama sekali enggak. Lagi pula ketika Sayyidah Aisyah menceritakan tentang kisah hadisul ifki, ada satu kalimat yang disampaikan Sayyidah Aisyah itu adalah wa kuntu jariyah hadisatus sin. Aku waktu itu masih belia dan masih jariyah itu kayak anak muda gitu, masih muda dan belia usiaku. Artinya kalau bahasa sekarang tuh masih anak belasan tahun, masih teenagers. Nah kalimat ini saya pengen highlight, pengen saya munculkan ke permukaan di hadapan anak muda supaya jamaah saya, followers saya, anak-anak muda yang sedang mendengar taklim saya itu yang usianya di bawah 25 tahun ngerasa bahwa mereka itu seumuran dengan Sayyidah Aisyah. Mereka itu nyambung dengan Sayyidah Aisyah, bukan orang tua yang lagi dijadikan role model anak muda, bukan, tapi seumuran. Dan saya ngejelasin juga di kesempatan yang lain bahwa Sayyidah Aisyah walaupun umurnya masih belasan tahun, masih teenagers, tapi beliau itu udah punya kehebatan karya luar biasa. Beliau adalah dokter ahli bedah di antara para sahabat. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Di usia 14 tahun itu beliau sudah melakukan pembedahan bedah besar loh, spesialis bedah. Kan itu keren kan? Artinya menjadi dokter di usia 14 tahun, teenagers. Cewek yang luar biasa. Nah ini sebuah pujian di usia beliau udah hebat. Itu maksud dari kata cewek, bukan menghina beliau. Ini jauh sekali dari pemahaman yang tepat tentang kata-kata tersebut. Kemudian gaul. Kenapa gaul itu identik dengan negatif? Saya nggak setuju kalau gaul itu kesannya selalu negatif. Anak muda itu jangan selalu kita hakimi, seolah-olah semua tentang anak muda itu negatif. Gaul itu nggak selalu negatif loh. Bahkan di dalam hadis kita mendengar ada sebuah sabda Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih derajat Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad. Apa kata Nabi? Al-mu'min allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min allazi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik, dalam riwayat yang lain, a'zamu darajah, lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kata para ulama pensyarah hadis, di sini Nabi sedang menjelaskan tentang fadlu mukhalatatin nas, keutamaan bergaul dengan manusia. Ternyata bergaul dengan manusia itu kebaikan, keutamaan malah. Jadi anak muda, perempuan, usia belasan tahun, tapi cukup eksis, kan bergaul itu artinya eksis. Eksis di tengah masyarakat. Arti eksis di sini bukan banyak followers, tetapi dikenal banyak orang karena kebaikannya. Sehingga saya ingin menyampaikan ke cewek-cewek, ke anak-anak muda yang perempuan seusia Sayyidah Aisyah itu, tahu nggak kalau Ibunda Aisyah itu, beliau itu adalah cewek yang di kota Madinah dikenal oleh semua orang miskin. Nggak ada satupun orang miskin di kota Madinah yang nggak kenal Sayyidah Aisyah. Nggak ada anak yatim yang nggak kenal Sayyidah Aisyah. Nggak ada orang susah yang nggak kenal Sayyidah Aisyah. Di antara ceritanya ada ibu dengan dua putrinya datang minta tolong karena belum makan kepada Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah memberikan 3 kurma yang ada untuk beliau buka puasa. Ini menunjukkan betapa Sayyidah Aisyah itu sangat dikenal dengan kebaikan, sangat eksis di tengah masyarakat, dan eksistensi dan pergaulan Sayyidah Aisyah itu menunjukkan betapa tinggi kepedulian, care, empati Sayyidah Aisyah kepada orang lain. Itu yang disebut dengan gaul. Jadi gaul itu bukan hanya belanja, bukan hanya nongkrong, bukan hanya hedon, bukan. Tapi gaul di sini artinya beliau care, peduli, empati, membantu, eksis di tengah-tengah orang susah. Inilah yang disebut dengan gaul. Sehingga kata Aisyah cewek gaul, kalau kita dengarkan secara lebih panjang, itu maksudnya masih muda, udah banyak membantu orang, kepeduliannya terhadap orang susahnya luar biasa, beliau eksis dengan kebaikan-kebaikannya, itu role model yang keren banget untuk anak-anak ABG gitu. Jadi kalian yang masih SMP,
Yang masih SMA, yuk jadi Sayyidah Aisyah yuk gitu, dengan cara bergaul kepada orang yang susah, peduli, bantu mereka, jadilah orang yang punya karya, akses dengan kebaikan, menginfluence kepada kebaikan gitu. Itu sisi yang saya ingin tampilkan tentang Sayyidah Aisyah. Jadi agak aneh kalau dituduhkan itu sebagai sebuah penghinaan. Nggak sama sekali, pertama niatnya nggak, kedua kalimatnya juga bukan kalimat penghinaan. Cewek bukan kalimat penghinaan, ini saya ralat, saya nggak setuju. Gaul juga bukan kalimat penghinaan, bahkan gaul itu kalimat yang mulia. Fadlu mukhalatatin nas, keutamaan bergaul dengan manusia, dengan hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi tadi. Kemudian ada lagi istilah berat Sayyidah Aisyah. Coba kita baca. Nih teman-teman yang protes atau yang menjadikan ini sebagai fitnah ini, saya pikir harusnya kita sebagai sesama santri nih. Kebenaran saya juga belajar di pondok 6 tahun, lalu melanjutkan di Mesir. Kita sama-sama baca kitab tafsir. Gak usah yang susah-susah deh. Baca kitab tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi. Di sana itu udah banyak banget penjelasan tentang cerita ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh, hadisul ifki. Nah, saya bacakan beberapa petikan dari kalimat yang saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan Qurtubi ya. Di antaranya, qalat, Sayyidah Aisyah menceritakan, wa aqbala ar-rahtul ladzina kanu yurahhiluni. Ketika Sayyidah Aisyah sedang mencari-cari kalung beliau, maka sekelompok orang, rahtu itu sekelompok orang, 3, 7, 10 orang, wa aqbala ar-rahtul ladzina kanu yurahhiluni. Datanglah sekelompok laki-laki yang selama ini membantuku dalam perjalanan. Artinya membantu itu mereka yang membantu Sayyidah Aisyah dalam segala kebutuhan Sayyidah Aisyah dan juga mengangkat tandu Sayyidah Aisyah. Fahtamalu haudaji farahaluhu ala ba'iril ladzi kuntu arkabu alaih. Maka kemudian mereka pun mengangkat haudaji. Haudaji itu tandu. Jadi dulu tuh perempuan kalau melakukan perjalanan mereka tuh pakai semacam tandu dari kayu yang ditaruh di atas onta. Nah, diangkatlah, ditaruh di atas onta, ba'ir, kemudian onta itu berjalan. Nah, jadi nggak langsung di atas onta duduknya, pakai tandu. Supaya apa? Supaya lebih tertutup, supaya lebih terjaga, nggak kena angin, nggak kena matahari, jadi tertutup gitu tandunya. Nah, orang-orang yang biasa membantu Sayyidah Aisyah itu datang ke tempat onta Nabi Sayyidah Aisyah, kemudian mengangkat tandunya Sayyidah Aisyah dan meletakkannya di atas ba'iri, di atas onta yang biasa dipakai sama Sayyidah Aisyah. Wahum yahsabuna anni fi. Mereka mengira aku ada di dalam tandu tersebut. Walam yastankir, mereka nggak curiga gitu kalau aku nggak ada. Mereka nggak curiga kalau Sayyidah Aisyah itu nggak ada di dalam tandu. Nah, ketika saya mengikuti kuliah tentang tafsir dari surat An-Nur ini di Al-Azhar, doktor tafsir yang mengajarkan kajian ini kepada kami menceritakan bahwa di Arab itu rata-rata tandunya itu beratnya sekitar 60 sampai 80 kilo, itu beratnya tandu. Nah, kenapa mereka la yastankir? Mereka tidak curiga kalau Aisyah tidak ada di dalam tandu karena Aisyah lebih ringan daripada tandu. Kata para ulama yang menjelaskan ilmu tafsir, Aisyah lebih ringan daripada tandu. Dari mana kita tahu Aisyah lebih ringan daripada tandu? Ini kata-kata Sayyidah Aisyah sendiri, kata beliau, wa kana an-nisa idzaka khifafan la yahbulna wa lam yaghshawunna al-lahmu. Waktu itu perempuan rata-rata ringan, khifaf, ringan, lam yahbulna, mereka tuh belum berat gitu, walam yaghshawunna al-lahmu, mereka belum banyak daging. Innama ya'kulnal ulqata minat ta'am, mereka tuh makannya cuma sesuap nasi, nggak banyak makannya. Falam yastankiril qaum khiffatal haudaj, sehingga orang laki-laki yang mengangkat tandu-tandu itu mereka nggak curiga, nggak merasa bahwa tandunya menjadi ringan, soalnya perempuannya ringan sekali. Hina rafa'uhu wa hamaluhu, ketika mereka mengangkatnya dan membawanya. Wa kuntu jariyah haditsatas sin, dan aku waktu itu masih sangat muda. Jadi sehingga para ulama mengatakan, dosen saya mengatakan bahwa tandunya beratnya sekitar 55 atau 60 sampai 80 kilo, sedangkan Sayyidah Aisyah lebih ringan dari itu. Makanya saya mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu beratnya ya 50 atau kurang lebih 50 lah, bisa 55, bisa 45, sangat ringan.
Sehingga nggak ada yang nyangka kalau Sayyidah Aisyah itu nggak ada di dalam tandu. Berat tandu lebih berat daripada Sayyidah Aisyah. Di mana letak penghinaannya coba? Di mana letak penghinaannya? Ini kajian ilmiah. Dan pesan yang ingin saya sampaikan lewat itu adalah kepada perempuan-perempuan yang ada di zaman sekarang bahwa kan anak-anak muda, ini saya nggak bicara kepada ibu-ibu, saya bicaranya ke anak-anak ABG. Anak-anak muda itu kan sangat mikirin tentang kebugaran, mereka nge-gym, mereka olahraga supaya badan mereka bagus, mereka pakai skincare supaya mereka merawat wajah mereka. Tujuan saya adalah menyampaikan kepada mereka bahwa Sayyidah Aisyah itu keren loh gitu. Sayyidah Aisyah itu cantik loh. Sayyidah Aisyah itu istimewa loh, ideal loh gitu. Ideal agamanya atau ibadahnya, ideal juga akhlaknya, dan idealnya juga fisiknya gitu. Sehingga nanti anak-anak muda ngerasa kayak ngidolain banget Sayyidah Aisyah ya. Karena Sayyidah Aisyah bukan mau menghina, baik menghina Sayyidah Aisyah atau bahkan menghina orang-orang yang mungkin berat badannya lebih dari itu. Bukan lagi ngomongin Sayyidah Aisyah, saya nggak ngomongin siapapun selain Sayyidah Aisyah. Jadi saya lagi pengen menggambarkan sosok Sayyidah Aisyah yang ideal, yang keren, yang cantik, yang pintar, yang muda, sehingga layak dijadikan role model anak-anak muda daripada mungkin role model mereka yang ada saat ini yang mungkin cantik, ideal badannya, tetapi kan nggak sesempurna Sayyidah Aisyah. Itu yang ingin ditampilkan dari Sayyidah Aisyah. Sehingga output dari storytelling saya, penggunaan diksi saya itu, saya ingin anak muda itu punya role model yang keren, yang ideal, yang mereka kagumi, yang mereka akan cari dan penasaran untuk membaca lagi kisah-kisah role model tersebut. Itulah niatnya. Dan saya tidak merasa ada yang keliru di situ kecuali tadi pemilihan diksi preman, karena itu saya salah ngomong. Tapi yang lain saya tidak merasa ada yang keliru. Jadi apa yang kita permasalahkan sebetulnya? Bukankah kita punya niat sama-sama untuk memperbaiki Indonesia? Dimulai dari memperbaiki anak mudanya. Saya nggak memberikan pengajian di masjid bagi orang yang sudah lama ngaji, yang udah faqih mungkin. Saya ingin memberikan pengajian dengan nongkrong di masjid kepada anak muda yang ingin pulang ke Allah. Dengan berbagai macam latar belakang mereka. Hanya itu yang kita harapkan sehingga anak-anak muda ini kelak punya hak untuk mengisi Indonesia dengan karya terbaik mereka, dengan akhlak terbaik mereka yang berlandaskan Al-Quran, yang berlandaskan sirah nabawiyah dan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi sangat aneh dan mengherankan kalau ada orang yang mengira saya menghina Sayyidina Musa dan Sayyidah Aisyah hanya dengan menggunakan kata cewek gaul, beratnya ringan dan seterusnya. Padahal itu justru upaya saya untuk memuliakan mereka dalam pandangan anak muda gaul, dalam pandangan anak muda dengan latar belakang di jalan tadi, supaya mereka punya idola yang ideal gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan misalnya, dan lagi pula kan saya menamakan anak pertama saya Aisyah. Gimana mungkin saya menamakan nama anak saya Aisyah kalau saya nggak mencintai Sayyidah Aisyah? Saya menamakan anak perempuan saya pertama Aisyah karena saking saya mengidolakan Sayyidah Aisyah. Makanya kalau saya punya anak perempuan, saya bilang saya akan namain Aisyah. Dan Allah anugerahkan saya anak perempuan, saya kasih nama Aisyah, kemudian Maryam, dan seterusnya. Artinya gak mungkin karena menghina. Ini hanyalah penggunaan diksi yang mungkin disesuaikan dengan lisanil kaum, bahasa kaumnya. Kayak saya pakai bahasa Nabi itu touring. Touring itu kan perjalanan jauh. Saya gak bilang Nabi itu melakukan rihlah. Rihlah itu bahasa anak pesantren. Anak nongkrong ngomongnya touring, Nabi itu touring, Nabi itu hiking. Hiking kemana? Ke Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu gunung itu berguncang, Nabi duduk dan membasuh gunung itu dengan mengatakan, diamlah, sesungguhnya di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq, dan 2 syahidain. Yaitu Rasulullah SAW, Siddiq itu Abu Bakar, syahidan itu adalah Umar dan Utsman. Itu hiking gitu, itu sebuah kebiasaan Nabi. Sehingga anak-anak muda yang senang hiking ke gunung, mereka ngerasa bahwa layak banget ya kami belajar dari Rasulullah, karena Rasulullah juga lebih pro dari kami dalam urusan naik gunung. Yang senang touring, dan touring Nabi itu berpahala gitu ya. Touring Nabi itu dalam rangka tafakkur ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, kayak gitu-gitu. Jadi bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan segmen dakwah. Apa yang salah dengan hal itu? Kemudian tuduhan yang lain adalah saya dikatakan gembong Wahabi. Bentar, saya tumbuh dan besar dalam lingkungan kultur, kalau di Aceh itu istilahnya Salafiyah. Salafiyah itu kalau di Jawa namanya NU, Aswaja. Orang Aceh nyebutnya Salafiyah, bukan Salafiyah, Salafiyah. Salafiyah itu artinya Aswaja kalau di Jawa.
Saya menikah dengan perempuan Al-Azhar juga, belajar Al-Azhar dari Tuban, Jawa Timur, keluarga kiai. Keluarga besar saya di Tuban itu keluarga kiai semua, kiai NU Tulen. Bahkan kakek buyut istri saya itu pendiri organisasi NU cabang Tuban pada masanya. Pertama ada NU di Tuban itu, salah satu pendirinya adalah kakek istri saya. Beliau adalah Kiai Hussein yang punya, kita nyebutnya Mbah Hussein ya, yang punya pondok pesantren pertama juga yang untuk tahfiz Al-Quran di Tuban, namanya Pondok Pesantren Mambail Fakhriyah Al-Husainiyah di Jenu, Tuban. Itu adalah kakek buyutnya istri saya. Mertua saya pengurus masjid Maulana Asmorokondi Palang Tuban, itu juga masjid NU. Dan saya berapa kali mengisi di kawasan Palang Tuban, di kawasan Asmorokondi, termasuk acara sedekah laut. Saya ceramah di sana dalam rangka mauludan, sedekah laut, memberikan motivasi kepada anak-anak muda di sana. Saya juga ikut mendirikan dan mengkonsep sekolah dengan warna NU Tulen di Tuban. Namanya sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban. Namanya Bina Anak Soleh, yang punyanya adalah mantan Bupati Tuban, yaitu Pak Huda. Saya kenal dekat dengan beliau. Saya dulu awal sekolah itu berdiri, saya ikut mengkonsep dari awal, jadi wakil kepala sekolahnya, dan itu sekolah NU. Jadi saya tumbuh, walaupun saya bukan NU struktural ya, tapi saya tumbuh bersama dengan keluarga besar NU. Saya punya sahabat Muhammadiyah, punya juga keluarga sebagian Muhammadiyah, sahabat Persis. Saya berteman dengan siapapun, bahkan saya punya beberapa sahabat yang non muslim juga. Kalau saya ke NTT, saya punya sahabat dekat saya namanya Andro di NTT, itu dia non muslim. Di Korea saya juga punya sahabat non muslim, orang Korea asli, namanya Opa Chan. Dia sahabat saya juga dan kita diskusi biasa, saya saling menghargai. Ketika di Tuban, saya 6 bulan tinggal di Tuban itu, selain saya mengajar di sekolah Bina Anak Soleh yang saya bentuk itu, saya juga mengisi beberapa kegiatan keagamaan dengan kebiasaan NU, karena memang saya tumbuh bersama keluarga NU-nya. Ada nggak orang Wahabi yang mengisi tahlil? Saya mengisi tahlil. Saya melakukan tahlil untuk keluarga saya sendiri dan saya mengisi tahlil di kampung, sehingga saya diundang-undang untuk memimpin tahlilan. Coba bayangin, mana ada orang Wahabi tahlilan, sholawatan, mauludan. Mana ada orang Wahabi yang jadi pengurus masjid Asmorokondi. Tanya ke salah satu pengurus yang masih ada, karena ayah mertua saya sudah wafat. Salah satu sahabat beliau itu Pak Haji Rohmat, kiai di situ juga. Apa pandangan beliau tentang saya? Jadi kayak ini mengada-ngada ya, mengatakan saya Wahabi itu mengada-ngada sekali. Walaupun saya selalu respect dengan apapun pemahaman teman-teman. Ada teman-teman Salafi, walaupun saya sering dihujat sama teman Salafi, dikatakan ahli bid'ah lah, sesat lah, saya nggak pernah ngebales tuh, karena saya selalu mengedepankan respect dong ke orang lain. Biarin aja orang menghina kita, gak akan merendahkan kita kok. Saya respect dengan teman-teman Muhammadiyah karena sebagian dari mereka juga ada keluarga saya, apalagi NU, memang saya tumbuh di situ. Saya hanya tidak masuk dalam organisasi karena saya ingin lebih fokusnya ke anak muda, jadi tidak struktural, tapi kultural ya. Bahkan menantu dari Mbah Hussein yang pendiri pondok tahfiz Al-Quran pertama di Tuban ini adalah Bunyai Basiroh. Dan Bunyai Basiroh ini adalah bibinya bapak kita yang terhormat Menteri Agama Gus Yakut. Jadi Bunyai Basiroh itu adalah bibinya Gus Yakut, Gus Yahya Khalil. Artinya istri saya itu masih sepupuan sama yang terhormat Bapak Menteri gitu. Jadi kayak gimana saya dibilang Wahabi, sementara kultur dan secara kekeluargaan saya ada di situ. Ini tuduhan yang sangat-sangat nggak masuk akal. Tapi apapun itu, saya hanya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya sangat respect dengan apapun, yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menghargai perbedaan pendapat. Saya nggak pernah bahas politik, coba cari di mimbar saya. Saya nggak bahas tentang khilafiyah, fikih. Saya menghargai setiap perbedaan pendapat, asalkan ada sumber dari ulama. Lalu kenapa harus seperti ini? Kalau kita emang serius bicara tentang toleransi, bicara tentang membangun Indonesia, harusnya kan kita konstruktif. Tidak justru saling menjatuhkan, memfitnah, mengada-ngada dengan tuduhan. La tahsabuhu syarral tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim loh. Kata Allah, kalian ngira itu fitnah itu kecil, padahal itu hal yang besar. Saya
Mungkin teman-teman merasa bahwa Ustadz Hanan itu pasti ini terganggu nih dengan fitnah kayak gini. Enggak, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih, banyak follower yang simpati kepada saya membela. Tetapi saya justru sekarang ngerasa sedih dan kasihan kepada teman-teman yang udah memfitnah. Mulai dari yang bikin video itu diedit jadi potongan-potongan kecil. Saudaraku, kamu tuh rugi banget kayak gitu. Kenapa? Saya terlalu percaya bahwa ketika Nabi bilang orang yang memfitnah, menggibah itu sama seperti mentransfer pahalanya kepada korbannya. Jadi kalian sekarang sedang mentransfer pahala amal soleh kalian kepada saya. Puasa kalian, sholat kalian, ngaji kalian, zikir kalian. Dan kalau nggak cukup karena fitnahnya udah menyebar kemana-mana, berarti dosa saya yang diberikan kepada kalian, kan kasihan. Saya sekarang malah merasa kasihan gitu. Jangan dong. Kenapa kita harus kayak gitu? Dan saya terlalu yakin dengan firman Allah, la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Fitnah itu bukan keburukan, fitnah itu adalah kebaikan kalau kalian sadar. Apa kebaikannya tadi? Dapat pahala, diangkat derajat, dimuliakan. Fa inna ma'al usri yusra, ketika ada keburukan atau kesulitan, Allah berikan kemudahan dari jalan yang lain. Saya sekarang sedang menikmati itu, alhamdulillah. Justru yang saya sedihkan itu kenapa kita Indonesia harus menghabiskan energi buat ini sih? Bukankah kita semuanya mengaku Indonesia banget, nasionalis, mencintai tanah air, ingin membangun tanah air? Kenapa kalau ingin membangun tanah air malah kita destruktif, melakukan hal-hal yang justru nggak ada produktivitasnya? Yuk, kita saling tabayun. Kalau ada hal yang berbeda, kita argumentatif. Karena kita orang yang berperadaban. Jangan seperti orang yang tidak berperadaban, yang hanya bisa mencela, memprotes, memfitnah. Kita karena orang yang berpendidikan, berperadaban, kita berdiskusi. Boleh kita berdebat, tetapi argumentatif dan konstruktif, tidak menghina. Saya selalu mengajak ke hal-hal seperti ini supaya Indonesia 5 tahun, 10 tahun lagi ketika anak-anak muda sekarang punya kesempatan untuk memimpin, apapun peran mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka punya mental yang konstruktif, yang moderat, yang adil, yang fair, yang toleran, yang nasionalis, yang kalau dia seorang muslim ya yang islami. Ini semuanya keinginan kita gitu. Jadi nggak ada gunanya kita cara-cara seperti ini, malah kita malu dan kasihan dengan negeri kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman follower yang udah support, bersimpatik. Alhamdulillah ini memotivasi saya juga bahwa dakwah saya masih ada manfaatnya. Banyak yang hijrah lewat dakwah ini. Banyak yang bilang saya hampir putus asa tapi kemudian kembali kepada Allah dan punya harapan lagi lewat booster Ustadz Hanan dan seterusnya. Saya ucapin makasih banyak. Kemudian buat teman-teman yang udah terlanjur membuat konten-konten yang memfitnah saya pasti udah memaafkan kalian, cuman minta ampunlah kepada Allah dan ralatlah apa yang sudah kalian lakukan supaya tidak menambah dosa kalian. Kasihan, saya kayak setiap hari dapat pahala dari kalian loh kalau ini masih tersebar. Dan buat teman-teman yang udah terlanjur percaya lalu kemudian memprotes segala macam, yuk kita masih saudara kok, kita satu negara, kita satu agama, bahkan kita satu mazhab fikih sekalipun. Apa sih yang kita cari dari hal-hal yang kayak gini gitu. Dan buat para guru-guru yang mungkin mendengar berita tentang saya dari satu pihak yang sudah disortir kemudian di framing, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya masih mohon sekali banyak bimbingan sebagai anak muda yang masih belajar supaya dakwah ini lebih berdampak positif kepada masyarakat, khususnya anak muda di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.